Itu Palestina, saya tanya umat siapa, Bu? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hati kecil kita berkata di dalam hati bahwa kenapa sih Allah nggak tolong aja langsung? Kenapa kita harus turun ke jalan? Kenapa sih kita harus pakai berorasi? Kan Allah bisa. Allah Maha Kuasa. Allah mampu dong. Ya elah, Israel doang kecil kan? Cetek lah buat Allah, ya kan? Masa Allah nggak bisa sih ngancurin Israel? Itu kan pertanyaan yang justru Allah tuh menginginkan tauhid kita betul-betul mantap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ummati hadhihi ummatun marhumatun. Sesungguhnya umatku itu adalah umat yang penuh dengan rahmat. Laisa laha adzabun fil akhirah. Maka umatku tidak akan diazab nanti di akhirat. Itu jaminan dari Nabi Muhammad. Laisa laha adzabun fil akhirah. Mereka nggak akan diazab di akhirat. Jadi yakin kita sama janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pernah berjanji, wallahi walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang diri ini diikat oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya aku tidak akan pernah mau dan ridho jika ada umatku yang disiksa di dalam neraka. Saking cintanya Nabi sama kita. Subhan. Lantas azabnya di mana? Di sini kata Nabi, innama azabuha fid dunya. Ternyata azabnya itu Allah simpan di dunia. Jadi kalau sekarang lihat fenomena gempa bumi, longsor, tsunami, badai, sampai yang sekarang terjadi peperangan misalkan, itu Palestina, saya tanya umat siapa, Bu? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hati kecil kita berkata di dalam hati bahwa kenapa sih Allah nggak tolong aja langsung? Kenapa kita harus turun ke jalan? Kenapa sih kita harus pakai berorasi? Kan Allah bisa. Allah Maha Kuasa. Allah mampu dong. Ya elah, Israel doang kecil kan? Cetek lah buat Allah, ya kan? Masa Allah nggak bisa sih ngancurin Israel? Itu kan pertanyaan yang justru Allah tuh menginginkan tauhid kita betul-betul mantap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran disebutkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah itu nyiptain hidup buat kita. Nih Bu, kita sekarang pada hidup. Ya kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dan juga nanti besok Allah ciptakan kematian buat apa? Yang perang mati, yang gak perang? Yang ngangkat senjata? Yang kagak ngangkat senjata? Lah emang dipikir kita yang duduk di sini gak mati-mati? Lah mati, Bu. Justru mereka yang berhadapan dengan rudal, mereka yang berhadapan dengan roket, mereka berhadapan dengan peluru-peluru tajam, masih hidup. Tapi di antara kita justru ada yang meninggal. Entah itu kecelakaan, musibah, dan lain-lain. Bahkan ada orang yang jatuh sakit. Yang sakitnya masih sehat. Balik lagi jadi sehat. Malah yang sehat jadi sakit. Kan begitu? Nah, ini untuk apa sih? Ngapain sih Allah dibuat begini nih? Jadi pusing gitu kan? Ya kan? Menurut hati kita. Padahal di situ kata Allah, ayyukum ahsanu amala. Supaya kita dibuat mana amal kita yang paling baik. Terus kita yang kagak turun ke jalan amalnya kagak baik. Tar dulu. Terus yang turun ke jalan amalnya baik. Tar dulu. Kita nggak bisa langsung main ponis-ponis begitu. Nah jadi kalau sekarang banyak orasi-orasi yang turun ke jalan. Kemudian simpatisan-simpatisan untuk mendukung Palestina, menghancurkan Israel turun ke jalan.
Bukan berarti yang duduk di majelis taklim itu tidak berjuang. Halo? Ya, kita sedang berjuang, Bu. Menahan ngantuk. Menahan lelah dan capek. Tapi terus majelis kita harus istiqomah. Mereka yang turun ke jalan, Allah pasti berikan pahala. Allah pasti berikan ganjaran. Mana yang lebih besar pahalanya? Nahnu nahkumu bis sarair, nahnu nahkumu bil zawahir, wallahu yahkumu bis sarair. Kita mah cuman bisa menghukumkan yang zahir. Urusan batin, urusan lahiriah, urusan batiniah itu urusan Allah. Nah makanya udahlah, yang berjuang turun ke jalan, alhamdulillah. Yang duduk di pengajian, alhamdulillah. Yang nyumbang, alhamdulillah. Yang kagak nyumbang, alhamdulillah. Bukan berarti yang kagak nyumbang gak care. Siapa tahu karena dia gak mampu, akhirnya dia hanya mampu mendoakan mereka yang mungkin doanya lebih cepat daripada materi yang kita keluarkan. Doanya lebih mustajab daripada uang yang kita keluarkan buat sumbangan. Atau mungkin dia berdoa setiap saat, sedangkan kita menyumbang hanya satu saat. Artinya bahwa kita udahlah, kalau mau beramal aja, kalau mau beramal soleh aja. Nggak usah lihat orang lain, nggak usah menilai amal orang lain, tidak usah mendikte amal orang lain, tidak usah memponten amal orang lain. Cukup kita pasrahkan, fatawakkal 'alallah, kita tawakal sama Allah. Siapa tahu amal kita juga belum tentu diterima sama Allah. Insya. Nah, maka ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, terus azabnya di dunia berbentuk apa? Kata Nabi SAW, yang pertama azabnya adalah al-fitanu. Apa? Al-fitanu. Semakin merajalela fitnah di alam dunia, itu sebetulnya azab buat umat Nabi Muhammad. Jadi kalau orang sudah main fitnah, nah ini fitnah udah mulai, bagaikan kacang goreng. Masya Allah. Udah nggak mandang lagi. Pokoknya fitnah jalan. Mau ustadz, mau guru, mau muallim, mau murid, mau jamaah, mau siapapun itu, pokoknya udah fitnah jalan jadi. Nauzubillah min zalik. Nah makanya yuk bismillah. Orang yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah jauhkan dari fitnah kita. Nah, sok aya banyak fitnah tanya. Sok aya bae fitnah teh. Naon fitnah na misalkan. Si Ustadz Kiki. Itu misalnya. Ustadz Kiki kasepnya. Itu fitnah ibu. Itu. Nah, jadi fitnah itu banyak bu ya. Jadi ada yang fitnah ini, fitnah itu. Itu memang azab buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yaitu wazzalazilu. Azab buat kita itu apa? Az-zalazil. Apa zalazil? Zalazil itu artinya guncangan. Gempa bumi. Maka Allah katakan idza zilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi sudah mulai diguncang. Kalau kata Ustadz Adi Hidayat, zalazil itu artinya, zilzalah itu artinya bukan sekedar guncangan bumi, tapi juga guncangan hati. Bahkan guncangan bumi tidak seberapa dibandingkan dengan guncangan hati. Apa maksudnya guncangan hati? Seorang istri tersakiti oleh suaminya, berguncang hatinya. Seorang suami tidak dihargai oleh seorang istrinya, berguncang hatinya. Keguncangan itu lebih dahsyat dan lebih besar daripada guncangan tsunami sekelas 8,6 skala Richter. Halo? Misal. Nauzubillah min. Iya bu. Guncangan hati saat kita cemburu kepada tetangga yang gak pernah sowan ke rumah kita. Guncangan hati saat besti kita sudah berpaling dari pergaulan kita. Kunaon si manehna kasih etanya. Kunaon teu ka urang deui. Tuh lihat, berguncang. Itu azab. Maka kata Nabi SAW, musibah terkecil dalam hidup kita adalah alham. Apa bu? Ham itu artinya kebingungan, kegalauan, kegelisahan.
Maka yuk bismillah, mudah-mudahan Allah jauhkan dari segala guncangan-guncangan. Yang ketiga, wal qatl. Nah, yang ketiga azabnya apa? Pembunuhan. Sekarang lagi musim, Bu, main bunuh-bunuhan. Kemarin berita terbaru di satu tempat wilayah di daerah Jawa. Seorang guru kimia dibacok sama muridnya. Kenapa? Karena muridnya dikasih nilai nggak bagus. Kesal dia, dibacok gurunya. Masya Allah. Kejadian di satu wilayah di Jawa Barat. Seorang ustadz merbot masjid, negur sama pemuda yang lagi pada main gaplek waktu beres sholat subuh. Ditegur, cuman bilang begini doang. Lu bang, pada ngapain sholat ngapa lu sholat? Lu sholat ngapa lu sholat? Bilang begitu doang, Bu. Turun dari baleknya, langsung dicelurit dari belakang. Hati-hati, sekarang lagi musim bunuh-bunuhan. Nah, ada lagi kejadian, bocah naik motor. Ya, bocah naik motor. Motornya suruh dikasihin, kagak terima. Akhirnya tuh anaknya dibacok, dilempar ke jurang. Tuh, lihat, banyaknya al-qatl. Maka Rasul pernah mengatakan al-qatil wal maktul finnar. Orang yang dibunuh dan orang yang membunuh itu jatuhnya di neraka. Lah gimana Ustadz, kita ini dibunuh, kok jatuhnya di neraka? Nah, garis bawahi, hadis ini mengatakan bila mana orang yang dibunuhnya juga ada perasaan ingin membunuh. Nah, jadi kalau kita yang dibunuh ingin membunuh, berarti dua-duanya ada keinginan untuk saling membunuh, karena kalah lebih dulu, jadi dia dua-duanya masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Nah, jadi yang gak masuk neraka tuh ibu lagi diam, tiba-tiba dicelurit dari belakang, meninggal, itu masuk surga. Nauzubillah min zalik. Kan gak mau juga begitu. Kita pengen meninggal husnul, kita gak mau mati konyol. Maka di zaman sekarang itu karahiyatal maut. Semua orang pada takut mati. Takut mati itu apa artinya? Takut mati yang secara hakiki dan takut mati secara maknawi. Takut mati secara maknawi apa? Takut jabatannya diturunkan. Takut kedudukannya dijatuhkan. Takut hartanya tidak didistribusikan. Takut ekonominya dikecilkan. Akhirnya apa? Mereka diam 1000 bahasa walaupun kemungkaran merajalela di mana-mana. Iya, Bu. Banyak ustadz nggak mau berkoar-koar sekarang. Sebab kenapa? Takut. Banyak ustadz nggak mau berorasi macam-macam. Sebab kenapa? Takut. Ketakutan-ketakutan itu yang akhirnya kata Nabi SAW bahwa umat Islam di akhir zaman itu kasail, seperti buih lautan. Banyak mereka, tapi seolah-olah tidak ada manfaat. Lihat buih lautan. Banyak gak, Bu? Tapi dia kadang-kadang terombang-ambing ke darat, ke laut, balik lagi. Bahkan tidak ada manfaat. Na'udzubillah min, umat Islam banyak. Masya Allah, la quwata illa billah. Maka kita doain mudah-mudahan tentara-tentara kita, TNI yang sudah bergerak ke Palestina, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan. Lah kita kemana, Bu? Kita ke Tugu Kujang aja kagak mau? Bukan gak mau sih sebetulnya. Ya kita masing-masing punya ada tugas. Ya kan? Besok hari Sabtu, kita kumpul lagi di Tugu Kujang. Cuman begitu doang action kita. Bujeng-bujeng ngangkat senjata. Bujeng-bujeng narik bom. Masya Allah, la quwata illa billah. Maka yuk bismillah, kalau kita disuruh berjihad, masih jauh banget deh jihad kita. Kita mah jihadnya nahan tunduh gengges, alhamdulillah. Ya Bu ya, ke depan, mulai kredit tapanon orang Bu. Itu teh jihad Bu. Masya Allah, la quwata illa. Nah, jadi apa tadi yang ketiga musibahnya? Pembunuhan. Yang keempat adalah kata Nabi, wal balaya. Allah turunkan balai musibah yang tak henti-hentinya. Nauzubillah min zalik ya. Mudah-mudahan 4 azab yang Allah turunkan di dunia, kalaupun memang itu terjadi, mudah-mudahan sebagai pelebur dan pengurang dosa-dosa kita. Makanya, Bu, kalau kita lihat sekarang fenomena perang, kemudian berjatuhan korban dan sebagainya. Udah, sekarang kita minta sama Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Maka kata malaikat ngomong begini, ya Allah, wahai Allah, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa kau ciptain manusia sih? Malaikat. Ya, cak malaikat, ya Allah,
Ngapain nyiptain orang? Ngapain nyiptain manusia? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka itu bakal menumpahkan darah di dunia. Mereka tuh bakal ngerusak dunia. Emang bener sih? Nggak salah tuh malaikat. Dan faktanya dunia ini rusak oleh siapa? Manusia. Tumpah darah gara-gara perbuatan siapa? Manusia. Maka Allah katakan zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan, semua adalah ulah campur tangan manusia. Tuh, makanya kata Allah di dalam Al-Qur'an, innahu kanal insana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah letaknya tukang zolim dan tukang bodoh. Na'udzubillah min. Jadi kita mah kagak ada bagus-bagusnya, Bu. Ya. Maka kita berharap mudah-mudahan majelis ini, duduknya kita di pengajian ini, nggak ada yang lain. Kita pengen jadi orang benar, pengen jadi orang baik, meninggal husnul khotimah. Udah begitu doang. Pengen jadi ustazah, jangan jauhan. Pengen jadi ulama, orang makikian, gitu punya. Saya nggak bisa tuh ngikutin Abi. Jangankan ilmunya, wiridannya aja nggak nyampe. Wiridannya aja nggak nyampe. Abi itu tiap malam, Majmu Syarif, Majmu'atul Aurat selesai tiap malam. Lah kita baca Yasin aja minta diskon. Innalillahi. Ya Bu ya? Iya. Ratib Haddad, Wirdul Latif, semua Waqi'ah, Ar-Rahman, Kahfi, tiap hari dibaca, rutin istiqomah. Belum lagi Kulhu 1002. Belum lagi salawat. Dari wiridannya aja kita udah nggak nyampe. Apalagi ngikutin ilmunya, kesolehannya, jang jauhan. Terus orang rek naon tuh orang kikian teh ngaji teh. Coba Bu, kita buat apa begini? Hanya untuk memanfaatkan usia kita, biar kita tambah benar, tambah baik, kalaupun besok meninggal husnul khotimah. Udah gitu doang. Nggak ada apa-apa kan kita. Makanya udahlah, nggak usah bangga-banggain majelis taklim, nggak usah bangga-banggain kita punya nama, nggak usah, nggak ada apa-apanya. Makanya bismillah, Qurratul Uyun. Selalu dibimbing, selalu digembleng. Nggak ada kita punya kita. Ini punya Allah. Insya. Maka ambu mah, udah ini mah rumah Allah. Bukan rumah ambu. Maka ibu jangan ada anggapan, her kayak mah ambu, ulah. Kayak mah Allah. Ya, ngan nu cicing di dia ambu gitu. Insya. Ambu sudah ikrar bahwa rumah ini milik semua. Milik bersama. Bu, Masya Allah. Ibu mau kapan aja ke sini datang. Itu boga kayak ramah. Insya. Iya Bu ya. Baik, kita salawat yuk sama-sama. Udah kita mau cuman bisa teriak-teriak doang salawatan. Biar yang di sono mudah-mudahan diberikan ketenangan dengan salawat. Tapi kan faktanya bukan tenang, malah tambah panas. Kena bom, kena nukril, kena segala macam Bu ya. Kita mah di sini ya Allah makan enak, nambah lagi. Betul Bu? Pulang dari sini mau bakso. Udah enak banget udah, Masya Allah ya. Iya, ya. Bentar lagi kopi datang. Wah udah enak banget, Masya Allah. Udah sih, salawat Ki.